Bu harus kirim video sumpah jabatan ketua dan wakil ketua LPSK. Loh kok itu muka sekjen retak kok handphone lu? Nah, handphone gua, lo jangan menghina dong. Itu namanya bullying verbal ke arah materi. Kirain ini. Sebagai ASN pendapatan kita sudah diatur peraturan perundang-undangan. Iya. Paling tinggi Oppo lah ya. Oppo, HP-nya orang rasis itu lah boleh. Jangan. Jadi ada 2 kali kegiatan sumpah jabatan. Kemarin pas awal-awal kegiatan sumpah jabatan ini, gue cukup nanya juga, apa bedanya main di istana? Kan gue takut juga ya double itu ya, karena jarang-jarang loh Pak Presiden buat konten pimpinan LPSK ya kan? Iya. Kemarin pada saat pengucapan sumpah. Jadi 2 kali ya Presiden terus di sini. Ada pembedaannya. Itu ada aturannya. Ada aturannya. Jadi yang dilaksanakan di Istana Negara adalah pengucapan sumpah jabatan sebagai anggota LPSK 2024-2029. Yang dilakukan di internal LPSK adalah pengucapan sumpah jabatan sebagai ketua dan wakil ketua. Iya, sekarang kita udah punya ketua baru ya. Jadi ketua baru. Jadi mereka itu setelah mengucapkan sumpah jabatan di istana punya waktu 1 kali 24 jam. Ngapain ini? Gosip ya? Iya, ini nih. Baru mau pimpinan baru. Udah ada orangnya. Panjang umur, Bu. Pimpinan ini nih. Apa siang-siang gosip? Lagi tunggu habis Jumatan gitu. Lah ya gosip. Ini kita lagi ngobrol kok. Ngobrol, Bu. Disumpah 2 kali di. Iya, disumpah 2 kali tuh istana sama di LPSK. Ternyata ada pembedaannya. Iya, beda lah. Yang di istana itu sumpah sebagai anggota LPSK, yang di LPSK kemarin tuh sumpah sebagai ketua dan wakil ketua. Betul. Oh, pantesan sampai Beda. 2 kali. Sekarang, oh iya Bu, selamat Ini ya Bu. baru sih. Terpilih nih. Iya, terima kasih ya. Iya. Sumpah 2 kali itu baru sih. Baru? Iya. Nah, itu Yang ada. ibu pertama waktu itu? Nggak ada. Belum ada. Dan di istana terus setelah itu sertijab ya udah kita langsung melakukan tugas-tugas. Jadi ternyata ada regulasinya di peraturan LPSK. Oh, itu peraturan LPSK. Jadi pas Sumpah anggota sama pas udah jadi ketua wakil ketua. sumpah jabatan lagi sebagai ketua, sumpah jabatan ketuanya. Betul. Sekarang di mana Bu? Di waktu itu kan PSK. Oh, Sekarang? BPP. Wih, Baru dong. saya kan dulu udah pernah BPP. Iya. Ya gila. Refreshing lah. Udah lama di PSK gantian BPP kan. Iya. Berarti yang dari periode lalu bahasa carry over ya. Bahasa perlindungan carry over. Bahasa perlindungan carry over. Yang lanjut tuh Bu Susi, Pak Ahmadi, Pak Anton. Pak Anton. Berarti kita kedatangan 4 Baru. wajah baru ya. Ada Pak Mahyudin, Pak Wawan, Bu Sri Nurher, dan Bu Sri Suparyati. Iya, betul. Perempuan 3 Bu ya, sekarang nambah berarti ya. Perempuan 3. Balik lagi ke periode 1-2. 2 juga ya. Dulu 3 Dua yang juga. pertama kali. Yang pertama kali 3. Tapi kan terus kemudian ada masalah ya. Terus Ngomong-ngomong nggak ada kopi nih sih, Rek. Kopi dong, aduh, ini besok program bisa di stop ini. Kalau misalkan, aduh, ini pengampu SSK loh, aduh, nggak bener Bu. Saya berarti udah kita ini. bisa menanyakan kelanjutan nasib SSK nih. Lanjutlah, programnya bagus lah, meningkatkan partisipasi masyarakat. Betul, Bu. Dan itu Yang Bu, lebih salah luas satu untuk kalau ketemu bantu SSK itu, LPSK. LPSK ini merasa besar Bu. Kalau Iya, kita di betul. sini kan, Betul, cuma betul, 200 betul. orang ya. Iya, Tapi kan kalau di luar ke sana daerah, 1.500 loh bisa jadi. gitu Bu. Jadi, banyak banget orang LPSK Iya, ternyata. 1.500 ya. Belum Bu, iya yang 800, daftar. Nanti 800. tergantung Iya, kalau kan, misalkan yang daftar yang kan mau sampai segitu. yang mau kita diklatkan. Keren loh ya, banyak orang yang tertarik ya. Bantu Karena LPSK ternyata ya. yang punya jiwa sukarelawan tuh banyak Bu, Banyak, sebenarnya. Mau dia background apapun, bekerja untuk khususnya kita ya di saksi korban tuh banyak ternyata. Padahal cuman masih 10 daerah ya. Masih 10 daerah. Coba kalau banyak-banyak, lebih banyak lagi. Nah, itulah tahun ini ingin kita selesaikan itu Bu. Ya masih Bang ya. Tahu nggak salah satu pimpinan itu pernah mau daftar SSK. Iya. Wah, untung gak jadi ya. Impang itu ya ampun, nggak ditindaklanjuti loh. Ya Allah. Tapi sekarang kan jadi pimpinan, langsung ini. Ya ada hikmahnya ya. Tapi berarti gimana Bu, udah ngobrol-ngobrol tentang
LPSK Terima ke kasih. depan. Kira-kira visinya Iya nih 5 tahun sama ke nggak? depan ini. Bu. Ini kan ya otomatis ya beda pikiran lagi, terus latar belakang, nggak semuanya juga mungkin dalam isu apa namanya hukum dan HAM misalkan ya. Terus juga latar belakang pendidikan. Ini kok apa udah mulai kemana blend belum? gitu. Udah mulai ngeblend belum masalah visi ke depan itu? Apa yang mau Iya. di LPSK ini, Bu? Sebenarnya kan sejak setelah dilantik itu kami sudah ketemu ya. Terus kemudian kok dilantik mengucapkan sumpah di depan presiden. Nah sudah ketemu kami bertujuh ya membahas semua masa depan LPSK 5 tahun mendatang. Yang pertama tentu saja melanjutkan yang lama. Ya banyak hal yang bagus yang lama itu yang perlu dilanjutkan, perlu dikembangkan. Contohnya soal restitusi. Yeah. Contohnya lagi soal SSK loh. Amin. Oh, SSK dengar ini semua. termasuk banyak yang membahas dan berkeinginan untuk tetap melanjutkan program ini. Oh iya, alhamdulillah. itu. Panjang berarti kontrak kalian. Tapi belum ngobrol soal itu ya. Ini program belum orang ya. Ya. Dari semua 7 itu semuanya sangat tertarik dan sangat antusias dengan yang sudah SSK lakukan dan pengembangannya ke depan bagaimana. Itu intinya. Nah, terus kemudian selain itu juga ada kami berkeinginan untuk menguatkan peran LPSK, posisi LPSK dalam sistem peradilan pidana. Nah, itu diimplementasikan salah satunya ya LPSK harus masuk di dalam KUHP gitu kan. Jadi itu yang diidam-idamkan dari dulu sebenarnya ya. Nah, ini harapannya semoga mana tahu 5 tahun ke depan ini KUHP memang benar-benar akan diubah dan LPSK harus masuk di situ. Sehingga menguatkan LPSK dalam semua perannya ya. Tugas, fungsi dan Karena secara praktek itu udah dilakukan ya Bu ya. sebenarnya secara praktek sudah dilakukan, cuman kan tinggal Normatifnya legitimasi secara legal yang lebih kuat. Sebenarnya ada juga di beberapa peraturan perundang-undangan, cuman kan hukum acaranya ini kan yang masih beda-beda tapi tersebar di mana-mana. Jadi lebih bagus lagi, bukan kodifikasi tapi menguatkanlah yang sudah tersebar tersebut gitu. Kalau PR ada Bu? PR yang lalu-lalu. Yang ya kan selain melanjutkan pasti ada juga ya pekerjaan rumah yang mungkin baru dimulai tapi perwakilan misalkan yang belum perwakilan ya kita. kantor perwakilan. Terus sama P4 nih. Oh P4 ya? P4 itu pusat pemulihan. Pancasila, oh bukan. Bukan. Ya namanya kita anak Pusat kecil pemulihan. masa Orba Bu. Dan dan Pusat perlindungan dan pelatihan. pemulihan dan pelatihan. Ya, itu yang akan difokuskan LPSK juga 5 tahun ke depan karena sudah dibangun masa belum di Itu benar ada penjaranya Bu? Loh, rahasia yang namanya penjara kok enggak, Mas Ipang mau yang dibuka-buka. jadi sipir gitu loh Bu. Yang tereng gitu loh, diuji gitu loh. Gitu. Ya memang kita PR yang berikutnya itu Mas Kiki. Nah, kalau soal tempat jangan diomong ya, kan rahasia. Iya. Kan kita sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Pak Yasona ya beberapa waktu yang lalu soal pembangunan rutan khusus JC. Nah, ini harus terwujud lah gitu loh supaya orang itu nggak dengan bersedia dengan sukarela mau jadi JC, jangan menghindar gitu ya sehingga kasus yang awalnya itu pelik terungkap akhirnya terungkap karena ada peran JC ini dan ya karena kalau ada rutan khusus JC kan mereka nggak harus bercampur juga dengan pelaku yang lain lah kalau ketika di tahanan maupun ketika di lapas gitu. Berarti itu rahasia Bu ya itu ya? Rahasia dong. Kalau rahasia dibikin konsep gedung terbengkalai aja Bu, jadi orang lihat kayaknya ini bukan kantor. Pesugihan. Nanti dibilang kok ngakal-ngakal pembangunannya pesugihan nih. Jangan gitu dong. Jangan bahaya nanti banyak. Nggak usah ada kaca gitu, wah nih. Banyak uka-uka. Bangunan mangkrak nih, disangka gitu ya kan? Iya. Jadi apalagi Bu selain P4 arahnya ke situ ya P4 terus kantor perwakilan kita nambah ya Bu ya? Iya ada nambah 3 ya. Nambah 3 ada Jawa Timur, Jawa Tengah sama Nusa Tenggara Timur. Oh, nah ini juga menjadi ini sudah kami bahas juga tentang
strategi untuk membangun ini. Jadi tapi masih apa istilahnya tipis-tipis lah kalau bahasa sekarang ya, masih tipis-tipis, belum sampai mendetail gitu ya. Karena kan kami masih berapa minggu ya, 2 minggu lah jadi pimpinan LPSK. Yang berikutnya lagi soal restitusi ya. Restitusi itu kan banyak ya. Sekarang ini bludak lah istilahnya masuk ke LPSK pengajuannya. Baik itu melalui aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan kepolisian. Terus ada juga yang dari pemohonnya secara langsung. Nah ini kan timnya juga banyak. Mas Ipang ini penilai loh Mas Kiki. Iya, benar. Saya penilai. Saya kan suka nilai-nilai. Oh ini kira-kira. Tapi ngomong-ngomong ada sertifikatnya nggak, Bang? Ada saya ada. Bagus lah kalau Ada. gitu. Ada. Nah, itu jadi itu kami benahi. Nah, memang mungkin menambah ya karena Itu makin banyak terkait banyak. dengan struktur organisasi kalau dia Pasti. dibuatkan dalam satu unit kerja baru. Ya, keinginannya ke sana ya arahnya ya. Tapi nanti ini masih dalam kajian. Kan kayaknya kalau di pemerintahnya agak susah ya Iya, membuat ada unit perampingan baru segala macam Tapi itu kan. setahun lagi kok pergantian. Iya. Oh, Kita iya. yakin Bersama. yang baru pasti akan ini. Pak Ya, amin. Irfan, Pak. Ini Pak bersama Prabowo Gibran. Mana tahu kan konsen Pak Prabowo presiden ke depan kan Iya. untuk perlindungan saksi korban Iya. lebih baik dari yang sekarang. Semoga Tahu ya, Iya. gitu. Semoga kami berharap banget supaya lebih diperhatikan lah LPSK ini. Tolong ya. besok beli foto di sini nih. Kalau Iya, ada harusnya ada yang foto dong. dia pajang Iya. dong. Tapi kan belum The next resmi. president. Iya nanti disimpan dulu aja, kita siap. Jangan kalau di ini. Kayak kantornya politisi Gerindra dong, Tapi presidennya kayaknya tetap baru ya di ini ya kalian ya. Oh, udah lama lama, ini, Bu. Bu, ya. Begini. lama. Udah lama berarti aku sini. Udah tepat lah kesini tadi ya. Mbak, ini apa kan Sambil ngopi ya. Iya, ngopi. Bu. Kita nggak dikasih nih iya kayaknya. emang kayak Tuan kurang rumah. ajar Oh, pada belum biarin. Karena curiga kalau ngasih tamu doang, tuan rumah nggak minum. Iya. Biasanya kalau di pilkada-pilkada dicurigai. Iya. Tapi nggak beracun. Enggak. Nah, ini kan PR-nya banyak, restitusi, P4 ya, kayak mau kita lanjutkan dan segala macam. Itu kan butuh SDM. Kita ini siap nggak? Mbak? Siap lah, harus siap masih Bang. Oh, gimana kita mau Berarti udah dikasih banyak Kantor perwakilan, kesempatan. berarti rekrutmen besar-besaran. Nah, itu LPSK kan mau rekrut 200 orang ya kalau tidak Tahun salah. ini? Iya, Tahun tahun ini. ini. Oh, lumayan nih. Jadi supaya kebutuhan-kebutuhan tadi terpenuhi dan LPSK bisa, kalau dulu masih berjalan, nah sekarang nanti semoga 5 tahun ke depan tuh sudah bisa berlari. Gitu. 5 iya. Nggak apa-apa, gue ambil sendiri. Izin, Bu. Iyalah, ada sponsornya sahabat saksi korban. Loh kok beda aku? Iya, pimpinan. Tamu ya, soalnya ya. Enggak tamu lah, jangan gitu dong. Aduh, ini 200 orang tahun ini. Itu Iya. buat kantor perwakilan. Enggak, pokoknya semuanya jabatan fungsional penata perlindungan saksi dan korban. Nanti bisa ditempatkan di mana aja gitu. P3K juga enggak? Belum Tahu ya, yang pasti PNS ya besok itu ya gitu. Jadi semoga inilah dapat terekrut lah 200 itu sehingga LPSK akan bisa maksimal melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangangannya. Tapi kayaknya harus disebar ya, kalau 200 di sini nggak tahu ya. Iya, harusnya di daerah Bu kita fokus nanti penempatan. Kan ada P4, ada Oh, iya. terus ada 2 daerah tambah 3, ada 5 daerah. Iya. Memang harus diperkuat daerahnya tuh Bu. Kalau enggak ya layanan tetap Jakarta akhirnya. Iya, tapi gini loh Gi sama Mas Ipang, saya tuh concern ya, kan ada LPSK di daerah, ada SSK. Nah saya sih berharap ini bersinergi ya, jangan sampai yang satu ke sana, yang satu ke sini gitu maksud saya jalannya. Nah, apa misalnya inilah harus bagaimana caranya berkoordinasi dengan baik, berkolaborasi dengan baik di lapangan ya. Gitu. Iya. Ini Kan video. soalnya ini nih Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja ini kan banyak juga SSK kan. Nah, NTT juga banyak. NTT bahkan aktif ya kemarin Aktif. ya untuk Banyak TPPO banget. itu ya, untuk kasus-kasus TPPO ya TPPO mereka dan ya. KS banyak. Itu yang harapan kita juga kita punya perpanjangan tangan di sana LPSK ya paling enggak untuk kerja-kerja kehumasan, sosialisasi, betul. diskusi-diskusi rutin
membahas kasus juga sebenarnya perwakilan lebih enak bermain di sana tuh untuk penguatan legal standing lembaga ke daerah. Iya. Mungkin kalau untuk urusan perlindungan penelahan tetap koordinator ya supervisi Jakarta. Tapi untuk kerja-kerja kehumasan, sosialisasi, pengenalan Setuju, lembaga Gi. itu Bu bisa dilakukan teman-teman daerah. Iya, kepanjangan tangan dari sini Iya. lah mereka. Soalnya gini Ki, aku pernah nih pengalaman ya Ki. Waktu itu diundang lah sama salah seorang dosen, dua orang dosen gitu yang sedang penelitian di daerah Jogja. Terus diundang untuk mendiskusikan mengenai perlindungan terhadap JC, Justice Collaborator dan whistleblower ceritanya dalam kasus korupsi ceritanya. Terus waktu itu diskusinya diselenggarakan di sebuah daerah, di sebuah kecamatan lah, di kantor kecamatan ya kalau nggak salah, saya lupa kecamatan kelurahan. Loh, di sana itu tuh kemudian banyak cerita Bapak Ibu yang hadir itu ini mengenai kasus-kasus yang terjadi di mereka KDRT, kekerasan seksual gitu. Terus saya sampaikan LPSK ada di sini, semua kaget, nggak ngerti ada LPSK di Jogja. Di Jogja. Satu. Yang kedua mereka juga nggak begitu tahu detail itu LPSK itu seperti apa sih, bagaimana cara mengakses LPSK dan meminta perlindungan ke LPSK. Saya kaget padahal kalau dari kantor mungkin selisih berapa kecamatan lah, itu nggak jauh kok, masih masuknya masih kota gitu. Kaget juga saya. Jadi mereka nggak begitu nggak paham soal LPSK dan nggak ngerti kalau LPSK ada di kota Yogyakarta gitu. Jadi itu pentingnya ya, ternyata bahkan masih banyak di kota itu yang nggak paham soal siapa sih LPSK, terus apa kewenangannya, terus bagaimana kalau dilindungi itu bagaimana sih, seperti itu. Waktu itu kenapa mereka tanya ya karena mereka melihat kasus David Ozora sama kasus Sambo gitu. Jadi gitu mereka penasaran, terus ceritalah ada di kampungnya itu banyak kasus KDRT, terus kemudian kasus kekerasan seksual. Kalau di KDRT itu mereka ketakutan ketika mereka kemudian melindungi istrinya atau anak yang dilakukan kekerasan, itu takut saya salah nggak secara hukum gitu-gitu. Nah ada banyak kasusnya, saya juga kaget, oh gitu. Intinya Ini gitu. berarti kalau ini aspeknya penyadaran masyarakat nih, udah ada belum obrolan pimpinan tuh bagaimana kita semakin mensiarkan LPSK ini? Ya ini orang Jogja nggak tahu ada kantor perwakilan. Lu mau nyerang gua nih kayaknya nih. Ini tahun lalu oke. Ini namanya advokasi anggaran. Jadi Ditanya itu dulu. Dari humas lembaga juga karena berhubungan dengan pimpinan baru ya, kita nanti pengen minta waktu juga buat ketemu untuk menerima input juga untuk perbaikan Bu gitu. Jadi mungkin nanti satu waktu kami mengajukan waktu untuk minta ketemu ya, untuk kami akan menjabarkan apa yang ada sekarang. Terus kita akan terima input juga. Sehingga ada pimpinan punya ide-ide cemerlang ya. Gak hanya itu Ki, itu kan masyarakat nih. Di aparat penegak hukum pun ada temenku ya kerja di pengadilan. Nah dia sampaikan bahwa Cus minta tolong dong LPSK sosialisasi dong di pengadilanku gitu. Kenapa emang? Banyak ini yang nggak paham nih hakim-hakimnya soal restitusi, bagaimana ini ada surat dari LPSK soal restitusi ini terus bagaimana dan sebagainya gitu. Kan sudah ada perma, saya bilang gitu kan, terus iya tapi maksudnya berkaitan dengan LPSK ini hubungannya bagaimana. Jadi memang Lebih teknis lebih teknis gitu. Jadi mereka berharap ada ini juga sosialisasi soal perlindungan LPSK maupun soal restitusi. Nah ini ada surat LPSK misalnya, ini minta LPSK minta pengadilan negeri memfasilitasi ruang tunggu. Nah kami ini nggak ada, terus bagaimana Cus? Ini ya percakapan saya dengan teman saya. Terus ya udah deh, gini deh nanti kita jadwalkan deh. Ya kalau bisa ini juga nggak hanya, kebetulan kan tidak di Jakarta ya lokasinya gitu. Nah kalau bisa sih nanti juga kejaksaan, terus kepolisian, terus pengadilan itu kami undang deh nanti LPSK sampaikan. Jadi di level itu pun juga masih perlu banyak sosialisasi ya, atau mungkin diskusi bersama ya FGD atau berkaitan dengan bagaimana bekerja bersama dengan penyidik, dengan JPU maupun dengan hakim ya dalam proses perlindungan saksi dan korban ini. Soalnya kalau nggak salah tuh statement ketua Pak Amadi yang baru ya di awal-awal itu kolaborasi kerjasama. Betul itu penting itu. Penting, ya. Jadi tapi itu juga penting untuk
meningkatkan itunya juga ya, amunisinya juga ya. 38 provinsi Iya. disambangi kan, walaupun ada Zoom ya, walaupun ada Zoom. Zoom kan juga butuh kuota. Butuh kota gitu ya Bu, maksudnya Nggak ada Bu, yang karena gratis, nggak ada yang ini. nah makanya salah satu kita ada coba juga di kejaksaan negeri, beberapa kejaksaan negeri itu juga nggak mengerti kalau soal restitusi gitu Betul, ya. betul. Nah itu perlu juga ini diinformasikan lah berkenaan dengan hal tersebut. Misalnya restitusi itu wajib loh dimasukkan, misalnya kayak gitu-gitu atau bagaimana Tapi secara teknis. ini artinya kalau lihat laporan yang baru ya, penghitungan itu sampai 2,8 triliun. Itu artinya ya ada kesadaran, udah ada mulai kesadaran masyarakat, aparat penegak hukum ya. Tinggal kan di leveling putusan, eksekusi, iya eksekusi. putusan dan eksekusi dari pelaku. Iya. Yang angkanya masih. betul. Tapi dia bertumbuh kok. Kalau dilihat angka setiap tahun dia bertumbuh. Ya. Tahun ini satu 2,8 kasusnya triliun. 700 juta Bekasi. Iya, Eksekusinya. betul. Iya. Dibanding tahun lalu hanya 70 juta misalkan untuk eksekusi ya angkanya udah 1000%. Jadi ya memang informasi itu nggak merata ya. Kalau di Jakarta dan sekitarnya kota-kota besar masih well informed soal perlindungan saksi korban, soal restitusi. Tapi kalau udah ke daerah yang lebih jauh gitu agak memang informasi tersebut nggak merata. Kita juga punya kerjasama kemarin itu dengan KPPA dan KPAI. Pas terakhir mana ya? Jambi ya, belum pernah ngajuin sama sekali. Nah kan, Baru itu akan mengajukan karena kasus TPPO terakhir kan. Nah itu, jaksanya itu ya. Jaksa dan kepolisian. Untuk kasus KS juga mereka masih bingung. Apakah betul. bisa untuk kasus kecil, menurut mereka kecil kali ya, bisakah diajukan permohonan restitusi? Ya selama itu kasusnya KS, undang-undangnya membenarkan gitu. Tapi mekanismenya mereka yang tidak tahu atau tidak tahu harus bertanya kemana Bu, sepertinya itu. Makanya kemarin, ini loh ada kontaknya LPSK kalau untuk konsultasi penyidik gitu-gitu ya. Betul, mereka salah satunya juga itu. Karena nggak mereka tahu harus kemana. Iya, nanyanya harus kontak kemana. LPSK gitu. ini. Makanya Humas LPSK juga collab juga lah dengan SSK ini. Jadi kalau Kenapa collab kegiatan ya? Kolabnya Sakit. maksudnya apa? Sakit. collab maksudnya itu kerjasama. Oh, seperti yang kolaborasi. disampaikan. Kolaborasi. Beda Sampai gitu. kan udah Beda tewas kan kolab antara nih. Gen Z dengan Boomers. Pak saya tidak tahu. Collab ya. Itu jadi ada rencana kegiatan sosialisasi SSK kombinasikan dengan kegiatan Humas. Ya, seperti Iya, bertemu setuju, dengan APH, setuju. Betul, setuju terus banget. kepala daerah misalkan gitu-gitu ya Bu. Nanti kita coba. Kita itu punya ini loh, Ki. Punya utang loh, aku masih inget loh. Di NTT itu kita janji tuh mau sosialisasi sama seluruh kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Oleh khusus yang ada. Udah ganti lagi kali Kajatinya dia. Aduh, Iya, harus kita benar-benar. wujudkan itu. Ada pergantian Kajati kayaknya nggak tahu. NTT kena juga nggak tuh? Kayaknya udah berganti lagi Bu Kajati. Entah geser kali Ya dia kita nanti ngomong lagi sama Pak Kajatinya, soalnya Pak Kajati minta sosialisasi itu selenggarakan Zoom aja Bu, soalnya waktu itu masih COVID ya. Baru selesai COVID dia agak khawatir. Oh siap Pak gitu. Aduh, utangnya Bang gimana Siap. Bang, lupa Bang. Berarti harus kita garap satu-satu lah penegak hukum Ibu sosialisasinya. Iya, Entah betul. Di jajaran Polri atau jajaran kejaksaan. Termasuk di Mahkamah Agung berarti ya. Kita memang ngasih materi Bu di diklat mereka tuh. Betul. Tapi kan mungkin yang nggak ikut diklat yang belum kebagian, Iya. belum terpapar ya. Di sisi lain kan mungkin kalau misalnya diklat itu kan mereka nggak langsung praktek, kadang kan Ya, pas masih waktu baru. menangani kasus gitu juga bingung Ya. kan, ini gimana ya harusnya, pasti kan butuh telepon kontak dan sebagainya itu. Oke. Tapi bisa juga lah kalau BPPSK Terus jalan. gini loh, Humas sisi- ya kan. soal restitusi Iya, nih. Bu. Tuh. Apa? BPP sama ini jalan, Humas suruh ikut urus sosialisasi kita nih. Iya, Wani Biro, minta ikut Wani Biro. SPP ini kosong aja. Iya, nanti dipikirkan ya joinnya ya. Karena kan anggaran kita di dukungan manajemen nggak terlalu gede. Jadi ya kalau Iya, memang. satu suruh tugasin itulah arrange jadwalin dong gitu-gitu ya. Iya. Kalau Nanti aku teman-teman- ini harus izin dulu sama Pak Ketua ini. Betul. Karena kalau minta bantu teman-teman yang substansi kan udah terlalu banyak beban Iya, kerjanya, iya, suka iya, nggak betul. Mumet, minta mumet, udah ya. nggak ini gitu. Sama satu lagi tuh kan gini ya. Ini bisa dibilang PR, bisa dibilang juga pekerjaan yang akan datang. Ini kan KUHP itu sudah menentukan soal ganti kerugian. Iya. Sudah mengatur. 2026 tuh Bu. Nah, itu kan berlaku 2026.
otomatis mau nggak 2 tahun mau lagi. yang namanya tim penilai itu LPSK itu harus siap. Karena udah di KUHP disebut soal ganti rugi ini, ganti kerugian ini bagi korban kejahatan. Jadi apa sih konsekuensinya Bu dari KUHP yang diberlakukan ini terhadap LPSK nantinya? Ya pasti nanti banyak orang yang akan mengajukan dan bisa jadi nggak ada limitasi tindak pidana loh. Karena kan KUHP secara umum memang belum diberlakukan sekarang ya. Nanti 2026 kan akan diberlakukan. LPSK harus bersiap kalau makin bludak semua tindak pidana kan. Nah gitu. Memang karena kita juga sendiri juga belum mengidentifikasi ya. Memang di Undang-Undang LPSK pun soal restitusi kan tidak korban dibatasi tindak pidananya apa gitu. Iya. Nah ini nanti kalau KUHP gimana? Nanti kalau ada KUHP apalagi ya bisa jadi Termasuk permohonan makin perlindungan Bu, kalau dia tidak memenuhi persyarat 28 tapi dia mengajukan fasilitasi penghitungan ganti rugi. ya itu sudah terjadi kalau itu sekarang ya kan? banyak Banyak gitu, banyak. Yang restitusi Nanti aja. apalagi kalau udah KUHP berlaku kan 2026 kan pasti banyak orang yang akan berusaha mengajukan ke LPSK. Dan bahkan katanya di setiap persidangan ya LPSK mempertanggungjawabkan perhitungannya. Iya, Itu ya, betul. mengapa Sekarang ini angkanya begitu, ini ya, mulai sekarang begitu. Kita masih baru ada berapa 50-an ya, nggak sampai kayaknya 40-an sekilan lah. 50 sama pimpinan sama sekretariat penilai. Iya, kalau itu ya. Tim penilainya. Iya, kalau misalnya besok terus masih begitu, Ya kurang lah. kita gini aja nih. Dan 50 itu bagian dari 300 orang LPSK. Bukan pisah kan? Iya, Bukan. iya. Harusnya Jadi double-double kerjaannya. Itu berarti memang Tapi Anda tertarik nggak jadi tim penilai? Enggak. Kok tiba-tiba enggak? Nah, kan udah tahu kita kesulitan orang. Enggak sih Bu, ya ampun. Mana sekretaris tim penilai sudah pindah ke Jogja katanya. Minta data susah banget sekarang. Nggak ada lagi yang data. Untuk tim penilai ganti kerugian. Gitu. terus inovasi ada nggak nih Bu? Kira-kira yang kita ini kan sekarang kayaknya LPSK ini udah mulai Public darling lah ya, public darling, media darling gitu. Tuntutan makin tinggi nih Bu. Maksudnya inovasi apa ya? dari kita pemanfaatan teknologi informasi juga udah mulai oke. sudah Terus oke kayaknya lah. di bawah tuh tertutup comment center ya ininya. Oh iya, Comment ada center, comment ya. center. Segala macam. Udah mulai keren lah. Jadi semuanya pakai menggunakan berbasis IT. Nah ini masalahnya kan gak semua orang ini ya familiar dengan IT. Kalau Betul. Dan generasi gue ya susah ya. Iya. Apalah limo itu lemari. Lemon Bu, lemari online. Limo Iya, sekarang. lemari online gitu-gitu lah. Limo sekarang. Limo sekarang namanya. Gimana? Sebelah Cinere. Kirain lemon masih. Iya. Terus apa lagi itu? Simpusaka. Pusaka. Pokoknya semua berbasis Sri Kandi. Sri Kandi. Simpelkan. Aku Sri Kandi aja baru belajar beberapa bulan terakhir, baru Iya. menguasai. Tiba-tiba ada limo, ada simpusaka. Waduh, sebenarnya keren sih gitu ya. Iya, kalau Cuman bisa. harus pelan-pelan. Kalau bisa. Tapi Bu, sekali kalau misalnya itu error Bu, pelimpungan. Maksudnya berapa kali? Kan Hari kan ini nggak semuanya. Iya ada. Iya ya untuk Sri Kandi ya. Iya Sri berapa Kandi kali. dan segala Tapi kan macam. bukan punya kita servernya. Bukan. Jadi ya Nasional. bukan Gak usah kita. disebut lah biar. Oh udah lu sebut ya Oh, barusan. udah sebut. Gak apa-apa, error terus. Iya error mulu. Oh ini kok gimana sih baru bisa belajar, kupikir yang salah aku ya. Perasaan udah bener step-stepnya kok nggak bisa diakses gitu. Error Bu. Kalau Simpusaka ini orang yang mengajukan permohonan pun bisa mengakses sudah sampai sejauh mana permohonan Mirip-mirip SP2HP lah ya Bu. Iya, cuman secara online jadi bisa dilihat lah. Itu loh kalau Posisinya. kamu pesan GrabFood itu loh, Iya. GoFood. Nah, Udah udah sampai sampai mana? mana sih? Nah, gitu. Oh. Ya, udah lebih sampai di transparan Ciracas. berarti ya. Lebih oke gitu. Tuh, GoFood disebut, mana tahu bisa naruh di sini. Bener sih ya, GoFood, GrabFood. Boleh kan kita nerima? Boleh. AdSense ya? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Boleh ya. Nanti duitnya untuk ya kasih korban. Tapi mereka itu Grab itu pernah loh membantu korban korban kekerasan seksual diantar ke LPSK loh. Betul. Untuk mengajukan permohonan loh. Gitu. Kemarin Jadi- kami dari Oke, Surabaya juga Bu, Keren tuh. sosialisasi SSK sama teman-teman Kok aku SSK gak Surabaya. dijak sih? Gitu Ah, sih. aku nggak tahu Gimana itu. sih? Siapa tuh? Padahal aku orang Surabaya loh, Rep. Ternyata banyak cerita dari teman-teman Grab itu Bu.
Korwilnya Danep. Kalau nggak nonton. Gua berangkat itu izin Danep loh. Nanti kasih lihat foto Danep biar orang tahu Danep tuh begini orangnya. Jadi cerita teman-teman pengemudi ojek online itu banyak Bu sebenarnya. Mereka mendapatkan order, Mas jemput saya jadi korban penusukan nih. Mereka antar kemana? Itu banyak Bu cerita-cerita mereka. Jadi kadang mereka juga bingung apa yang harus dilakukan pada saat pertama. Apakah mengantar ke rumah sakit atau ke polisi? Terus visumnya seperti apa? Nah, itu mereka bahkan ada yang menolong seorang pemandu lagu atau gimana dia hilang dari kejaran orang-orang yang itu. Banyak cerita mereka itu sebenarnya. Mereka komunitasnya banyak ya? Komunitasnya banyak. Kalau Timur ada berapa? Kebetulan yang kita jadi SSK itu adalah koordinatornya juga untuk pengemudi perempuan kalau nggak salah. Terus ada teman-teman juga yang untuk itu lumayan tuh untuk Seribunya ada, Bu, 1000 itu ada yang- kali. Lumayan. Anggota Iya, komunitas yang- mereka. Iya kan Komunitas salah. mereka. yang Nah kalau orang begitu mah kita online bisa itu. kasih pelatihan tuh. Apa kalau Bisa di tuh, Bu, ya? P3K itu loh. Iya, Nah iya. model-model begitu Tolong P3K pertama untuk ya. perlindungan seperti apa. Bisa Respon juga cepat. loh lapor polisi, diajak lapor polisi dulu. Terus ditungguin sampai visum. Tapi yang pasti biasanya korban itu butuh teman. Betul. Nah itu apakah mereka rela tidak menjadi teman bagi korban pada saat itu, karena situasi itu pada situasi itu pasti butuh teman untuk diskusi, untuk menemani, untuk ngobrol gitu. Itu sampai mereka diinapkan di rumah mereka Bu. Wah, Diinapkan di keren ya. rumah, dikasih baju biar nggak kelihatan dikenalin lagi sama orang sampai diantarkan ke bus Ya Allah. pulang ke kampungnya. Kalau Dan gitu ditanggung sendiri. itu semua apa hanya satu platform apa Mereka gabungan, Mereka Bu. gabungan. gabungan? Mereka tuh kayak punya Ya, bagus itu. komunitas-komunitas. Kalau gitu di ini entah kita apa kerja sama-sama Dan mereka ya ternyata- gitu. Nggak hanya menolong korban, tapi ada beberapa di antara mereka pun yang menjadi korban. Nah, oh iya iya. Termasuk kekerasan seksual, ada yang pengemudi motor misalkan yang gitu, yang pelakunya memang ngincer itu, gitu. Ternyata mereka nggak hanya membantu, tapi mereka juga sebagian ada yang ini gitu. Tapi itu tadi karena masih ada aib untuk diungkapkan, nah itu jadi mereka Iya, iya. simpan sendiri sebenarnya. Iya, iya. Jadi tapi ada beberapa kejadian seperti itu yang mereka terima. Iya kalau aib ya, apa masalahnya itu kalau kasus kekerasan seksual itu Ya. banyak juga yang masih merasa itu aib, padahal enggak itu ya. Itu tindak pidana gitu yang bisa dilaporkan, terus korbannya bisa mendapatkan pemulihan, bantuan gitu-gitu ya. Cuman ya memang begitu. Nah makanya itu memang penting lah kita itu punya agen-agen di di daerah. seluruh daerah untuk menyampaikan satu hak-hak korban. Yang kedua apa sih yang apa lembaga-lembaga mana yang bisa diakses untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan keadilan gitu, misalnya lapor ke polisi, minta bantuan ke LPSK, begitulah intinya. Nah, ini juga info nih. Ini jadi perlindungan saksi dan korban berbasis komunitas itu salah satu pencetus mungkin di awal-awal banget itu Bancus. Ya, benar ya, Mbak ya? Iya, insya Allah. Sebenarnya konsepnya waktu itu community based development itu Based protection. community based protection itu apa sih? Jadi sebenarnya simpel aja sih, pingin saya itu misalnya ada saksi atau korban di sebuah daerah, di sebuah kampung misalnya. Ini komunitasnya membantu dia untuk memberikan perlindungan gitu loh. Gitu loh, pingin saya itu begitu. Jadi itu ya, tapi kan memang agak susah ya. Misalnya gini, ada satu korban di kampung tersebut, di RT tersebut. Nah, dia korban KS misalnya. Nah, semua orang kampung itu di RT tersebut itu membantu dia. Membantu dalam artian apa? Misalnya menyediakan rumahnya untuk ditinggali sementara waktu, biar jauh dari pelaku. Ya, ya. Nah, yang kedua itu membantu dia tetap bergaul dengan enak. Karena apa? Banyak juga yang kemudian dia sudah jadi korban, distigma, bahkan diusir dari kampungnya. Nah, ini yang apa? Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi kalau memang butuh pemulihan, nah mereka lah yang membantu bareng-bareng memulihkan. Melindungi itu gimana? Misalnya pelindungan untuk sementara di situ gitu ya. Nanti kalau memang mereka sudah tidak kuat lagi, barulah kita ke LPSK. Jadi ada kalanya menjadi P3K. Apa itu? Ya, respon cepat lah. Respon cepatnya dulu lah. Tapi ada kalanya juga permanen, karena apa? Seringkali terus permanen apa yang kedepannya gimana misalnya? Ini pasca pelindungan LPSK, yang saya pikirkan pada saat itu ada terlindung kita yang lama sekali di rumah aman beberapa tahun, ibu dan anak. Nah, dia tuh kan harus balik nih. Ya. Nah, waktu itu saya mengusulkan, Iya, dia iya. kan nggak mungkin tuh biasa bergaul dengan Panwal. Iya.
bergaul dengan staf LPSK. LPSK. Bergaul dengan pokoknya dengan semuanya lingkungan LPSK yang sangat ditata, sangat SOP gitu ya dan sebagainya gitu. Iya. Nah dia harus kembali ke daerahnya. Dia 4 tahun atau 5 tahun loh di bawah perlindungan kita. Kan susah ya kemudian balik ke kampung. Nah inilah tujuannya ada komunitas ini. Sebelum kembali ke sana itu mereka kembali ke kampungnya misalnya ada komunitas yang membantu dia untuk ya secara psikis bagaimana bergaul kembali dengan yang lain, tidak menutup diri, tidak Integrasi sosial integrasi sosialnya lah gitu. Jadi ada masa persiapan seperti itu. Bayangan saya seperti itu awalnya karena berdasarkan ada case yang pada saat itu ada beberapa case ya, tapi pada saat itu yang memang ekstrim karena lama banget gitu ya. Bahkan anaknya sekolah aja kita antar segala macam. Ya optimis itu kan terbangun ya kita lihat Iya. bencana orang bisa saling tolong semua. Iya. Pada saat COVID Nah, yang Iya kan? berikutnya, Orang saling bantu. yang berikutnya itu sudah banyak inisiatif-inisiatif di daerah itu yang membantu saksi korban. Kenapa kita tidak mengumpulkan inisiatif-inisiatif itu Potensi-potensi ya? Jadi kan itu kan orang dengan kerelaannya memberikan rumahnya sebagai rumah aman tuh nggak gampang ya, gitu ya. Terus dengan kerelaannya memberikan bantuan untuk korban misalnya, udahlah saya mengobati korban, ini ada seorang dokter misalnya, saya mengobati korban nggak usah dibayar deh gitu. Jadi yang kayak gini kan perlu juga kita manfaatkan gitu ya. Jangan sampai kemudian korban nggak ngerti harus kemana, padahal sementara ada resource yang siap membantu gitu. Oke. Nah, sebenarnya masyarakat partisipasi di pinginnya berbasis komunitas awalnya begitu, tapi setelah pada progres ada perkembangan lain pada masa COVID itu banyak sekali orang yang membantu LPSK di daerah. Nah ini yang perlu kita kembangkan gitu. Jadi perpaduannya itu banyak karena awalnya ada situasi seperti ini, seperti itu, ditambah lagi perkembangan soal bagaimana Pak masa COVID itu banyak sekali yang membantu LPSK, ya itu pasti ya kita bisa memanfaatkan mereka. Jadi kemudian nggak fokus hanya satu wilayah, satu kampung gitu, tapi mungkin kampung yang lain, tempat yang lain, daerah yang lain. Nah bisa jadi begini Ki sama Ipang, ini ada SSK di Jawa Timur, oke lah dia bisa membantu segala macam. Nah bisa jadi harusnya nih besok kalau ada program yang lanjutan, pikiran saya dia bisa memfasilitasi lain atau memberikan membantu SSK di daerah lain. Nih misalnya, jadi saling tukar ilmu dan pengalaman ya Bu. Ya tukar pengalaman, tukar belajar gitu ya. Nah misalnya dari Jawa Timur pergi ke Sulawesi Tengah misalnya, untuk itu membantu gitu. Kita ada sebenarnya program pertukaran kita memang belum merealisasikan 2 tahun itu. Kita belum di pedoman umum kita itu udah ada sarana belajar antar wilayah waktu itu. Jadi karena memang setiap daerah kan punya kekhasan ininya sendiri, ya. Iya, jadi bisa saling belajar, saling menginspirasi gitu. Di sini begini ya ternyata. Oh ya sudah deh aku ini deh bisa jadi inspirasi untuk menerapkan pola advokasi di sini misalnya seperti itu. Kan kita juga kadang banyak kasus-kasus kita minta bantuan SSK kok untuk memberikan perlindungan. Ya udah minta tolong dong SSK untuk membantu misalnya di daerah. Ada beberapa kasus ya seperti itu. Ya mungkin karena yang sekarang ini berjalannya masih pada misalkan PHP, pendampingan itu. Mungkin sebenarnya kalau kita juga memperluas kayak dokter, psikolog, jadi bantuan-bantuan secara pro bono itu bisa hadir juga mungkin dari mereka Bu ya. Iya kan kayaknya psikolog ada di beberapa. Ada di Sulawesi Utara ada. Sulawesi Utara, Jawa Timur juga ada. Ada, iya. Dokter hewan pun ada ya kalau ada hewan. Nah, dokter hewan malah tahu rumahnya loh. Iya, ya kan? Iya. Hewan Surabaya itu ya masalah dokter hewan ya. Banyak kok beragam profesi yang menjadi sahabat saksi korban. Ya kemarin di Jawa Timur ya, itu ada korban 65 korban pelanggaran HAM berat. Oh iya. Ya kan? Di Jombang ya? Enggak di Jawa di Surabaya. Kan mereka yang membantu untuk komunikasi dengan para korbannya karena nggak ada pendamping pada saat itu. Jadi untuk menemukan SSK, jadi SSK yang bisa membantu untuk berkomunikasi. Beberapa yang terlembaga juga udah ada kan di Jawa Tengah misalkan, terus juga di Yogyakarta yang udah jadi SSK juga, mereka berasal dari pendamping. Nah mungkin nih yang kemarin luput di
di itu Bu di Sumatera Barat kayak belum Wah, ini. iya itu banyak itu korban di sana, korban pelanggaran HAM berat. Tapi ada yang menarik Surabaya kemarin, bukan Surabaya sih, dari Rasa lah ya, dari Rasa kita Cara di Bogor itu menerima Bu. Oh, iya, aspirasi iya, teman-teman. Hulu Ada yang Camp berpikir itu. kok bekerja sama dengan LPSK nggak sesuai ekspektasi mereka. Misalkan gini, kok di luar cara kerja background kerja kita biasa dia mendampingi korban, kok pada saat LPSK kerjasama yang dimintakan bantuan itu kok nggak di bagian itunya. LPSK mintanya bagian ini. Nah saya sempat sampaikan gini loh Bu. Dalam mekanisme perlindungan LPSK banyak aspek ya kan. Nah mungkin salah satu aspek itu yang dibutuhkan LPSK ke teman-teman. Bukannya tidak penting pekerjaan itu sangat penting, tapi memang nggak akan kelihatan gitu loh. Misalkan nih cari rute aman. Iya Betul kan? itu, Iya karena kan? kita bukan orang daerah. Bukan orang daerah. Betul Mungkin itu. bagi teman-teman SK kok kami biasa dampingin korban cuma dimintakan bantuan cari rute aman, kok nggak kami banget gitu lah. Tapi bagi LPSK hal kecil itu penting gitu loh. Betul. Di saat itu cari rumah aman misalkan, rute aman menuju tempat penyidik atau pengadilan, itu kan hal-hal kecil mungkin bagi teman-teman kok sepele banget tugas kami. Bagi LPSK untuk keselamatan Gede terlindung banget. gede banget itu loh. Ya, itu yang saya coba sampaikan ke teman-teman. Jadi apapun yang disampaikan LPSK itu sebenarnya nggak ada yang nggak penting gitu loh. Jadi teman-teman ngerasa ada mungkin sebagian kok nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Mereka bisa mendampingi korban, maunya dilibatkan dalam pendampingan, segala pengawalan segala macam. Tapi hal-hal kecil yang diminta teman-teman CHM itu sebenarnya penting semua ya Bu. Mulai dari rute, tempat gitu kan, atau akses kayak Surabaya kemarin kan, gimana caranya kita bawa orang ini masuk Surabaya aman. Nah itu kan yang dipikirkan teman-teman LPSK yang dimintakan bantuan dengan teman-teman di sana. Iya. Sebenarnya kalau pendampingan sih bisa bareng ya sama LPSK ya. Ya ada beberapa yang didampingi LPSK kok gitu. Betul, Memang betul. tidak semuanya ya kasus ya. Karena ada kasus-kasus yang Iya, sangat rahasia ya. Iya, betul. Ancamannya tinggi nggak mungkin diserahkan ke teman. Bu Susi makasih banyak ya. Nih ini Masih banyak kegiatan ngobrol-ngobrol ya. Ya. ngobrol-ngobrol santainya. Mudah-mudahan belum mual-mual kan Bu, nggak ada mual-mual ya ininya nggak. Oh iyalah jam belum dong ntar. Kan nggak tahu. Aduh jangan Bu. Kopi mana sih di Kalang lah ya, di Kalang. Oh iya, enak kok kopinya. Bukan kopi. Mantap lah kopinya. Bukan kopi racing. Ya Bu, udah. jadi itu mungkin program nanti kita tetap lanjutkan ya Bu ya. Programnya ya, insya Bu. Allah, insya Programnya Allah. tapi programnya ya. Jangan GR dulu ya Pak Iya. ya. Tapi jangan GR dulu lah ya. Benar. Tuh yang lain itu pembahasannya. Baik, terima kasih Bu Susi. Setelah ini waktunya. ada agenda lagi berarti. Rapat Bu Susi? dong. Oh rapat. Merapat terus pokoknya. Mantap. 100 hari kepemimpinan baru nih Rahmat. Baik, terima kasih sahabat Hati Korban. Itu obrolan kita dengan pimpinan LPSK 2024-2029. Oke. Sampai ketemu lagi di ketemu. podcast kita selanjutnya. Selamat siang, dadah. Bersama. Doakan kami istiqomah bikin podcast gini. Kadang-kadang tergantung ini mood. Ya, makasih ya Mbak. Terima kasih teman-teman. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah rasa rindu ku yang menggebu, kau bersama dia. Di saat-saat ku menunggu dirimu, kau bersama dia. Bila kau cinta aku, mengapa kau tipu diriku untuk bersama dia? Kau bunuh
saat ku bernafas untukmu. Kau kebanggaan aku yang tega menipuku. Bila kau cinta aku, mengapa kau tipu diriku untuk bersama dia? Hatiku saat ku bernafas untukmu. Kau kebanggaan aku yang tega menipu. Menipu ku. Wah, tadi udah geluduk.